Halo, jumpa lagi bersama dengan Mem Paulina. Kali ini kita akan membahas soal tentang vektor yang tidak berada pada sumbu X dan sumbu Y dengan soal berikut. Sebuah vektor V sama dengan 10 meter per sekon kuadrat pada bidang XY bersudut 60 derajat terhadap sumbu X dengan pangkalnya berada di 0,0. Maka komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y adalah. Untuk mengerjakan soal tersebut, kita tuliskan sebuah vektor V yang terdapat pada bidang XY dengan sudut 60 derajat terhadap sumbu X dan vektor tersebut tidak berada pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, maka berdasarkan pertanyaannya ditanyakan besar vektor pada sumbu X dan juga besar vektor pada sumbu Y, maka kita akan proyeksikan vektor V pada sumbu X seperti pada gambar, sehingga terlihat di sana kita beri nama Vx. Kemudian Vx itu yang berwarna biru memiliki posisi di samping sudut 60 derajat. Sehingga karena berada pada posisi samping sudut, kita akan mengerjakannya menggunakan cos 60 derajat. Sehingga Vx sama dengan V dikali cos 60 derajat. Kemudian untuk Y, bagian Y juga kita proyeksikan vektor V terhadap sumbu Y, sehingga terdapat garis biru tersebut dan kita beri nama Vy. Jika kita melihat besarnya Vy itu kita tarik ke depan, Vy itu merupakan posisi yang berada di depan sudut 60 derajat. Jadi, karena posisinya di depan sudut 60 derajat, maka untuk bagian Vy kita menggunakan sin 60 derajat. Sehingga Vy sama dengan V dikalikan dengan sin 60 derajat. Nah, untuk mempelajari bagaimana mencari sinus dan kosinus maupun tangen, nanti kalian bisa mempelajari khusus tentang materi trigonometri, tentang mencari nilai sin, kos, dan tangen. Nah, setelah kita proyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y dengan Vx sama dengan V kali cos 60 dan Vy sama dengan V dikali dengan sin 60, kita mengingat kembali yang bagian X, Vx itu menggunakan cos 60 karena berada di samping, dan bagian Y, Vy menggunakan sin 60 karena berada di depan sudut. Nah, ini kita bisa melihat terdapat sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat dengan nilai sinus dan cosnya. Kita bisa melihat itu terbalik ya, yang sin dari kecil ke besar dan cos dari besar ke kecil. Nah, untuk sin 60 dan untuk cos 60 kita bisa melihat tadi bahwa nilainya tertera pada tabel. Sehingga untuk Vx sama dengan V dikalikan dengan cos 60 derajat, kita tuliskan V-nya pada soal tadi adalah 10, kemudian cos 60 derajat, nilainya adalah setengah, jadi kita masukkan setengah, sehingga Vx sama dengan 10 dikali setengah. Nah, 10 dikali setengah ini sama dengan 10 dikali 1, 10 dan dibagi 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5, sehingga Vx itu sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, bisa kita tuliskan Vx sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita akan mengerjakan untuk bagian Y, Vy itu sama dengan V dikali sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat tadi pada tabel itu bernilai setengah akar 3. Sehingga 10 kita kalikan dengan setengah akar 3. 10 dikali 1, 10 dibagi 2, 5, dan akar 3-nya tetap kita tuliskan saja akar 3. Jadi Vy sama dengan 5
kali akar 3 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau misalnya soalnya pilihan ganda, diminta dalam tidak bentuk akar, maka untuk akar 3 ini kita cari saja nilai akar 3-nya berapa, yaitu sekitar 1,7. Jadi tinggal dikalikan saja. Nah, seperti itu untuk mencari nilai vektor yang berada pada bidang XY dan belum diketahui vektor X-nya dan vektor Y-nya. Kita ingat kembali, untuk bagian X menggunakan cos, kemudian untuk bagian Y menggunakan sin, karena bagian X itu berada di samping sudut dan bagian Y berada di depan sudut. Nah, kalau misalnya kondisi ini sudutnya itu mengapitnya ke arah sumbu Y, maka kita akan mencari kembali yang ke arah sumbu Y itu sudutnya. Nah, yang di sampingnya itu siapa dan yang di depannya siapa, sehingga cos dan sinnya bisa berubah. Untuk soal berikutnya, soal yang kedua, terdapat 3 buah vektor, yaitu F1, kemudian F2, dan juga F3, seperti pada gambar. Nah, untuk vektor yang pertama, yaitu vektor F1, pada soal ini adalah gaya. F1-nya sama dengan 8 Newton. 8 Newton ini sudah berada di sumbu X. Jadi sudah tidak menjadi masalah dan tidak perlu diuraikan ke sumbu X atau sumbu Y lagi karena sudah berada di sumbu X. Namun untuk vektor yang kedua, vektor gaya yang kedua dan vektor gaya yang ketiga ini berada pada bidang XY. Kalau yang vektor 2 itu XY positif semua, sementara untuk yang di vektor yang ketiga itu X positif dan Y-nya min Y. Nah, itu tidak menjadi masalah. Yang perlu kita ketahui adalah berapakah sudut yang terdapat pada soal tersebut. Nah, jika diketahui pada soal, untuk F2 itu sudutnya adalah 30 derajat terhadap sumbu Y. Dan untuk yang F3 itu juga sudutnya 30 derajat terhadap sumbu Y. Nah, maka untuk mengerjakan tersebut, ini untuk cara mudahnya, kita tidak perlu membuat uraiannya, tapi cukup kita perhatikan bahwa sudut berpelurus itu adalah 180 derajat. Jika kita lihat pada soal tersebut, merupakan 30 derajat tambah 30 derajat ditambah X, itu totalnya 180 derajat. Maka X sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat, maka hasilnya adalah 120 derajat. Jika kita perhatikan, keadaan ini adalah keadaan yang spesial di mana nilai F2 dan F3 itu adalah sama, yaitu 10 Newton, dan sudut yang diapitnya yaitu 120 Newton. Dalam kondisi yang seperti ini, untuk mencari resultannya kita tidak perlu menguraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y untuk vektor gaya F2 dan F3. Namun, untuk kondisi yang seperti itu, vektor gayanya adalah sebesar salah satu vektor penyusunnya. Karena tadi nilainya sama yaitu 10 Newton, maka vektor gaya dari F2 dan F3 tadi adalah 10 Newton ke arah kanan. Nah, bisa terlihat pada gambar F antara 2 dan F3 tadi adalah 10 Newton, sehingga karena di sana terlihat 2 buah gaya F23 dan F1 itu tidak searah, yang satunya ke arah sumbu X positif dan yang satunya ke arah sumbu X negatif, maka hasil vektornya tidak searah, maka kita kurangkan saja. Sehingga besar vektor F itu sama dengan F23 dikurang dengan F1. Nah, F23 itu nilainya adalah 10, kemudian F1 nilainya adalah 8, sehingga hasilnya
besar vektor F adalah 2 Newton ke arah sumbu X positif. Nah, terima kasih, semoga membantu dalam belajar.